Terima kasih Pak Mati untuk waktu yang telah bersedia untuk wawancara terkait praktek pengambilan keputusan di sekolah ini. Nanti ada 8 pertanyaan yang ingin saya tanyakan ke Bapak. Langsung saja nih. Boleh, silakan. Ya. Yang pertama terkait kasus-kasus yang terjadi selama ini, bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus tersebut yang merupakan dilema etika ataupun rujukan? Baik, terima kasih. Kalau untuk kaitannya dengan kasus-kasus yang selama ini kita tangani di sekolah kita, itu memang ya namanya di setiap instansi sekolah itu pasti ada problem, itu pasti ada karena kita pasti bersinggungan dan tentunya adalah pelayanan. Nah, untuk bagaimana ketika kita menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada ataupun juga step by step ataupun langkah-langkahnya, tentunya kita lihat untuk permasalahannya seperti apa, sekompleks apa, dan juga nanti kaitannya ini masuk kategori apa sih sebenarnya dengan ini, apakah ini berkaitan dengan individu dengan kelompok atau hanya individu dengan individu ataupun juga mungkin dirasa ya istilahnya di situ nanti pasti itu masuknya ke mana dulu. Nah, setelah itu baru kita kaji lebih dalam, kita cari informasi dulu sebanyak-banyaknya, baru nanti kita pikirkan untuk penyelesaian. Nah, ini adalah untuk ya permasalahan yang sifatnya ini besar. Tapi kalau untuk yang permasalahan yang sifatnya hanya kecil, kaitannya mungkin dengan permasalahan siswa mungkin tidak terlalu besar, ya ini kita bisa selesaikan. Intinya adalah kita klarifikasi dulu permasalahan itu alasannya apa, terus apakah itu suatu kesengajaan atau tidak contohnya. Nah, kalau memang itu adalah satu hal yang tidak sengaja dan itu memang dampaknya tidak terlalu besar, ya sudah kita selesaikan saja. Tapi kalau memang ini berdampak besar, tentunya kita perlu kaji dulu, cari informasi sebanyak-banyaknya, perlu juga kita masukkan saran, termasuk juga kita dari beberapa sumber. Nah, juga masukkan dan pikirannya ini mau disolusikan seperti apa. Nanti terkait dampaknya jangka pendek atau jangka panjang seperti itu. Ya, harusnya seperti itu. Karena apa? Karena setiap permasalahan itu pasti nanti kita pikirkan kan dampak. Orientasinya pada dampaknya. Jadi kalau memang dampaknya itu istilahnya hanya sekilas, sangat kecil, ya tentunya dampaknya jangka pendek, ya sudah kita selesaikan secara cepat. Tapi kalau ini nanti dampaknya panjang, ya istilahnya dampaknya besar dan relatif panjang, termasuk juga melibatkan mungkin orang banyak. Nah, ini perlu ditangani juga lebih serius, karena tentunya kalau jangkanya panjang dan juga melibatkan orang banyak, ya kayak tadi itu misalnya individu yang kelompok itu kan pasti
nanti melibatkan banyak, sehingga kita tidak bisa serta-merta harus menyelesaikan secara instan. Siapa tahu dari sudut pandang kita itu nanti ada yang terlewat. Baik, untuk selanjutnya bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini, terutama untuk kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Yang saya lakukan intinya ya itu tadi, jadi saya terbiasa untuk tidak mengambil keputusan sendiri karena ini adalah instansi, sehingga saya pasti mencoba untuk melibatkan beberapa orang yang saya anggap dan saya pandang bahwa ini memiliki kebijaksanaan dan juga memiliki cara pandang yang juga mumpuni lah untuk menyelesaikan masalah ini. Nah, itu kenapa? Karena jangan sampai nanti ketika saya nanti mengambil keputusan, dan ini khusus untuk keputusan yang besar dan jangka panjang ya. Kalau yang keputusan yang singkat saja saya rasa bisa gitu. Nah, karena ya itu tadi, jadi nanti harapannya permasalahan itu ketika diselesaikan itu betul-betul bisa selesai tanpa ada masalah baru. Nah, masalah itu ketika benar dan sebagainya. Nah, itu juga kita harus mengkajinya juga dari apa ya, realistis keadaan yang ada. Kalau memang ini dirasa ya sebenarnya sih benar ataupun tujuan akhirnya adalah benar, mungkin caranya yang salah, nah itu yang kita luruskan kan caranya. Nah, jadi ketika ini kita kaji lebih dalam, saya cuma melibatkan orang lain di situ. Tujuannya adalah saya memiliki ibaratnya mobil spion, jadi ada blank zone yang tidak saya lihat itu dilihat oleh orang lain, sehingga lengkap di situ. Nanti ketika kita harus memutuskan ini solusinya gitu. Nah, walaupun ini mungkin nanti akan ada benturan ketika namanya kita membuat sebuah keputusan berkaitan dengan masalah, pasti ada benturan. Nah, benturan itu yang kita ambil adalah yang paling dampak yang istilahnya resiko terminimal, tetapi manfaat dan tujuan akhirnya itu yang maksimal. Untuk langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Bapak lakukan selama ini untuk menangani masalah? Jadi ketika ada masalah, oke. Nah itu tadi, kalau masalahnya pendek, jadi bisa kita selesaikan dengan apa, konfirmasi dulu, terus apakah ini kenapa alasannya dan sebagainya. Kalau itu hanya ringan, oke, nanti bisa selesai cepat. Tapi kalau ya itu tadi, kalau itu masalah besar, sifatnya jangka panjang, melibatkan banyak orang, berarti permasalahan ada, oke, kita cari informasi dulu sebanyak-banyaknya, baik itu tentang alasan, riwayat kejadiannya, ataupun juga tujuannya, ataupun juga pokoknya latar belakangnya. Nah, faktanya seperti apa? Nah, kita kumpulkan fakta sebanyak-banyaknya, baru nanti kita simulasi simpulkan, oh ini alasannya ini, penyebabnya. Nah, ketika penyebab ini sudah ditemukan, tentunya melibatkan berbagai pihak tadi untuk cari informasi sebanyak-banyaknya, baru kita cari solusinya bersama-sama juga. Kalau itu sifatnya umum ya, maksudnya sekolah gitu. Dan di situ nanti kita berprinsip bahwa dengan resiko sekecil-kecilnya, dampak yang negatif kecil-kecilnya, tapi memberikan manfaat dan penyelesaian sebesar-besarnya dengan tidak menghasilkan permasalahan baru. Ini kan kebijakan gitu. Jadi tiga hal ini yang nanti jadi istilahnya kunci dalam pengambilan sebuah keputusan. Untuk hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema itu? Oke, kalau untuk yang kasus dilema itu kan yang paling efektif yaitu tadi, jadi melibatkan beberapa orang untuk bisa memberikan masukan dan saran. Karena ini dengan misalnya kalau ini itu dalam masalah, jadi bentuknya adalah nanti berdampak. Nah, sedangkan kalau rasa keadilan lawan kasihan, kalau saya memang ya kasihan itu menjadi
apa ya, salah satu unsur dari kita pengambilan keputusan, tetapi di sini akan lebih kita tekankan pada keadilan. Kenapa? Karena kita tidak bisa istilahnya katakan ketika permasalahan itu pasti ada crashing antara satu dengan yang lain. Sedangkan kalau ini kita berbasis pada kasihan, ya ini tentunya nanti tidak juga apa namanya beradil untuk yang biasa lainnya gitu, sehingga ini lebih ke keadilan di mana di situ juga di dalamnya memuat tentang istilahnya agar semua kedua belah pihak ini yang terlibat ini tidak dirugikan tetapi juga tidak dimenangkan, tapi ini diselesaikan. Ya intinya itu kalau untuk yang kebenaran itu ya kita orientasi pasti sesuatu hal yang benar gitu. Kita orientasi mana yang benar gitu kan. Kalau yang salah, nah kita lihat nih alasan utamanya. Kalau memang itu tidak suatu ketidaksengajaan, ya cuma kita luruskan. Tapi kalau memang itu suatu kesengajaan, ya ini berarti ada unsur di situ memang dia sudah tahu salah. Nah ini dia bertanya ini ada ini pembiayaan. Dengan kalau yang jangka pendek jangka panjang, saya justru kalau untuk berpikir pasti ke jangka panjang. Jadi lebih ke nanti ini dampaknya kalau diambil keputusan seperti ini nantinya seperti apa. Tidak hanya penyelesaian saat sekarang ini gitu. Karena nanti ini suatu hal yang tidak bijaksana ketika suatu permasalahan satu selesai tetapi nanti masih ada masalah lain di belakang. Untuk hal ini tadi yang selama ini menjadi tantangan Bapak? Nah, untuk menjadikan tantangan ini kan begini, kalau kita itu kadang dalam pengambilan keputusan ya, jadi kadang kita tahu aturannya seperti ini, tetapi ketika kita melihat kondisi real nyatanya bahwa ini juga tidak salah gitu. Jadi ada pertentangan antara di sini itu suatu permasalahan di mana sebenarnya ini tidak salah tetapi berbenturan pada aturan. Nah, ini kan jadi dilema, mau diputuskan seperti apa? Ketika kita memutuskan bahwa ini salah berdasarkan peraturan, tetapi nyatanya ini juga tidak melanggar gitu. Tetapi kalau memang didasarkan pada peraturan, ya peraturan memang harus kita tegakkan juga. Tetapi di sini saya orientasikan bahwa pengambilan keputusan itu memang didasarkan pada orientasi tersebut. Jadi ya itu tadi, ketika itu adalah masalah, berarti cari keputusan yang memberikan dampak yang paling besar, tetapi mengandung risiko paling kecil, dan tidak ada permasalahan lanjut. Iya. Selanjutnya Pak, apakah Bapak memiliki sebuah kata-kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedurnya seperti apa yang Bapak jalankan? Tergantung kondisinya. Kalau memang permasalahan itu ya istilahnya tadi bentuknya kecil, memberikan istilahnya dampaknya tidak terlalu besar, ya bisa diselesaikan di waktu itu. Tetapi kalau memang dampaknya itu nanti panjang dan juga besar, melibatkan banyak orang, itu setidaknya pasti saya ya itu tadi ada proses di situ ketika kita harus analisis fakta-faktanya seperti apa, terus baru kita bisa, karena prinsip begini, kalau ini dampaknya besar, kalau kita ambil keputusannya instan, ini bahaya. Kita nggak tahu ini nanti faktanya di luar seperti apa, dan ibaratnya itu biar dingin dulu, ya biar menat dulu untuk apa namanya kondisi yang permasalahan ini. Nah dengan kepala dingin kita akan juga lihat, dan ya itu orientasi pengambilan keputusannya diambil yang dampaknya itu apa namanya permasalahan dampak bawahnya paling sedikit tapi memiliki manfaat yang sangat besar. Terus di sini tadi disinggung ya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa saja yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Kalau saya memang gini, kalau untuk yang kaitannya dilema etika itu kan
saya melibatkan untuk orang-orang yang istilahnya saya anggap memiliki kebijaksanaan ataupun juga senior. Jadi walaupun saya seorang pemimpin, tapi di sini kan ya itu tadi kayak kita itu punya batas dalam melihat suatu hal. Gitu. Sehingga saya memang melibatkan beberapa orang yang saya anggap mampu untuk bisa diajak berdiskusi untuk menyelesaikan ini. Tapi ini khusus untuk permasalahan-permasalahan yang memang yang saya rasa cukup besar dan berdampak yang misalnya besar juga. Kalau yang kecil pun ya itu tadi kayak sifatnya masalah kecil kita bisa lah setelah kita selesaikan sendiri. Selanjutnya terakhir nih Pak, dari semua hal yang telah disampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan di luar? Pelajaran yang terpenting yang saya ambil ini adalah gini, kita orientasinya pada hasil, namanya pada hasil. Sehingga ketika apapun keputusan yang kita ambil itu ya itu tadi yang perlu dipertimbangkan adalah hasilnya nanti itu apakah memiliki dampak yang bermanfaat paling banyak dan memiliki risiko paling kecil. Terus apakah ini juga nanti berdampak ke yang lebih banyak orang atau lebih sedikit. Jadi kayak individu dan masyarakat akhirnya gitu. Terus juga yaitu dampak ini nanti ada dampak lanjutan atau tidak. Jadi kalau dampaknya lanjutan dan risiko paling tinggi jangan diambil gitu loh. Tapi kalau ini nanti dampaknya kecil dan manfaatnya banyak dan permasalahan pasti ada loh, sebenarnya ada. Tapi permasalahan itu yakin bahwa itu nanti ada solusi untuk mengatasinya, ya sudah itu yang kita ambil. Jadi kebijaksanaan di situ dalam mengambil suatu keputusan saya orientasinya adalah ke ya mungkin ada apa ya Pak, saran atau apa nanti ketika kami sebagai nanti kalau lulus bergerak terus kita jadi pemimpin pelajaran, mungkin saran dalam pengambilan keputusan seperti apa bisa kami jadikan dari pengalaman dengan bisa kami jadikan apa ya penguat seperti itu Pak. Jadi gini, prinsip hidupnya adalah kita adalah manusia. Manusia di mana pasti ada namanya salah dan lupa. Satu. Yang kedua, sepintar-pintar sehebat-hebatnya kita melihat suatu hal, pasti ada blind zone di situ. Gitu. Sehingga dua hal yang perlu diingat adalah kita perlu orang lain untuk nanti bisa melihat blind zone itu, dan juga kita menyadari bahwa setiap manusia itu pasti punya salah. Sehingga kita tidak, saya menyarankan untuk semuanya saja bahwa jangan sampai kita beranggapan bahwa kita yang paling benar, keputusan yang kita ambil paling benar. Nah, jadi di situ nanti kita bukan terus bergantung pada orang lain enggak, tetapi kita butuh untuk masukan untuk mengambil keputusan itu untuk sebagai bahan pertimbangan dengan melihat fakta-fakta yang ada, dengan melihat pandangan orang lain yang mungkin tidak kita tahu. Jadi kita merendahkan, bukan merendahkan diri, tapi merendahkan rendahkan hati kita, rendahkan pemikiran kita bahwa kita sadari kita punya keterbatasan, sehingga akan dilengkapi oleh orang lain. Nah di situ masukan itu jangan disimpulkan dengan keputusan kita dulu, tapi tunggu masukan itu ada, baru nanti kita betul-betul renungkan, analisis sendiri, yaitu terus nanti dipilih tentang solusi yang beberapa tadi itu. Jadi apakah ini intinya kan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya dengan risiko sekecil-kecilnya, terus memberikan dampak yang lebih luas, lebih banyak kepada orang lain daripada hanya beberapa individu. Dan yang perlu diingat juga bahwa jangan sampai keputusan yang kita ambil ini memiliki masalah lanjutan. Nah, jadi di jangka panjangnya ambil yang istilahnya nanti punya resiko permasalahan yang lebih kecil gitu. Ya. Jadi dimulai dari diri sendiri bahwa kita membuka hati, bahwa kita menyadari bahwa kita bukan makhluk yang paling sempurna, sehingga jangan ambil keputusan itu saklek harus ini gitu, ini sesuai dengan kita, tapi kita mendengarkan dan memberikan meminta masukan dari orang lain, terus nanti kita analisiskan, kita renungkan, setelah direnungkan baru nanti
kita ambil keputusan yang terbaik yang sudah ditentukan. Ya, mungkin itu. Terima kasih waktunya, terima kasih pengalaman Bapak dalam pengambilan keputusan yang nanti pasti akan bermanfaat baik di kelas atau di mana ketika sekolah atau di kehidupan di rumah dimanapun ketika mengambil keputusan mungkin bisa menjadikan pedoman atau masukan untuk saya. Terima kasih banyak Pak Mati, terima kasih untuk waktunya. Kita akhiri wawancara ini. Ya, mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada Bu Rudi, terima kasih banyak untuk waktu yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan dulu, saya Halimah Fadlatin, CGP Angkatan 9. Untuk hari ini Bu Rudi sudah terso untuk wawancara terkait pengambilan keputusan yang merupakan tugas dari CGP yang sedang saya lakukan. Nanti ada beberapa pertanyaan, Ibu bersedia untuk menjawabnya. Nanti hal-hal yang Ibu sampaikan akan menjadikan pengalaman yang berharga untuk saya nanti kedepannya sebagai guru penggerak seperti itu Ibu. Jadi untuk wawancara kali ini bisa kita mulai. Ya, Ya. juga terima kasih Bu Halimah Fadlatin sebagai calon guru penggerak. Semoga sukses ke depan dan terima kasih sudah datang ke sini untuk sedikit mewawancarai saya. Sedapat mungkin saya jawab dengan sebaik-baiknya. Silakan bisa dimulai. Sebelumnya mohon maaf Ibu untuk memperkenalkan diri Ibu dari Kepala Sekolah. Terima kasih. Perkenalkan, saya Rudiat SPD, Kepala Sekolah SD Bauran Pleret. Sudah hampir 1 periode di SD Bauran ini. Itu perkenalkan saya, ya. Terima kasih. Ya, terima kasih Ibu. Langsung saja ya. Untuk yang pertama itu terkait kasus-kasus yang terjadi selama ini, bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus tersebut yang merupakan dilema etika ataupun pijakan moral? Terima kasih. Memang sekarang itu ya sekolah itu seiring dengan degradasi moral atau gimana, tapi tetap sekolah itu berusaha untuk meningkatkan karakter siswa ya dengan segala macam hal, tapi tidak menutup kemungkinan memang kasus-kasus itu juga sering terjadi. Namun dari kasus yang sering terjadi bisa kita kelompokkan dalam arti itu kasus yang berat atau bukan, hanya kasus ringan dan sebagainya. Ya. Jadi dari yang saya sampaikan dikelompokkan itu kita lihat permasalahannya apa yang permasalahan itu yang terjadi atau dilakukan oleh anak tersebut. Ya. Mungkin itu kasus yang benar atau memang hanya katakanlah benar salah menyangkut etika atau menyangkut moral dan sebagainya begitu. Jadi ada tingkatan untuk kita akan menyelesaikannya atau memasukkannya dalam itu kasus apa begitu. Untuk yang kasus tadi, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Jadi ketika menemui sebuah kasus seperti tadi saya sampaikan, sudah dilihat ini kasus termasuk yang berat atau ringan, menyangkut etika atau apa. Sebagai contohnya kasus yang misalnya
seperti yang belum lama terjadi, yaitu siswa itu terpicu oleh ucapan-ucapan dari sekolah lain dan karena katanya pernah melihat sekolah lain itu melempar cat di tembok, kemudian mereka terpancing emosi untuk membalas. Untuk menyelesaikannya kasus tersebut, kami atas laporan anak tersebut kami panggil anak-anak semua. Nanti anak-anak akan bicara sendiri siapa yang terlibat dalam kasus tersebut. Ketika sudah anak-anak berkumpul, disitulah kami tanyai, kalau bahasa Belanda interogasi ya, tapi karena masih anak-anak ya tetap hanya kami tanyai satu persatu dan mereka akan mengakui apa yang dilakukannya, sehingga tahu pasti bahwa itu merupakan termasuk yang etika, harus itu benar atau itu benar salah dan sebagainya, sudah kami terlibat di situ. Jadi Bu, selanjutnya untuk langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini untuk pengambilan keputusan terkait dilema etika tadi? Iya. Jadi setelah saya contohkan dari kasus tersebut ya, kami dengan guru, beberapa guru bermusyawarah bagaimana untuk mengatasi hal ini, tetapi dalam hati saya karena sebagai seorang kepala sekolah sudah punya pemikiran saya nanti harus begini itu sudah ada dalam benak saya. Namun karena sekolah itu juga milik bersama, nah itu saya juga perlu menyampaikan pada guru bagaimana langkah kita. Terus langkah kami yang saya sampaikan itu juga disetujui oleh guru, yaitu pertama kita konfirmasi dulu dengan sekolah yang tadi siswanya katanya ada yang melempar di sini, terus murid kami membalas melempar ke sana, yaitu kita konfirmasi dengan kepala sekolah ya. Meskipun tadi antar guru juga sudah ada perbincangan ya, dari sana mengebel sini lewat guru, tetapi karena ini urusan sekolah maka saya menghubungi sana juga dengan kepala sekolah ya. Akhirnya disepakati oleh kepala sekolah sana dan saya untuk kapan akan menyampaikan hal-hal ini ya. Kalau hanya lewat komunikasi HP kurang pas ya. Kami datang ke sana bersama guru ya. Belum sama anak tapi bersama guru menyampaikan dan konfirmasi tentang peristiwa yang terjadi itu ya. Dan pihak sana juga mengakui bahwa memang anak-anak yang di sekiranya tadi dilihat oleh anak-anak itu ini tuh diizinkan, karena memang itulah yang kira-kira sering seperti itu. Dan kami juga melatih kejujuran anak-anak, ternyata anak-anak juga jujur. Nah, setelah itu kami berembuk di sana bagaimana solusinya. Nah, solusinya ya itu sana minta tanggung jawabnya untuk dari tembok yang dikotori itu, kemudian sama-sama sini juga seperti itu. Nah, jadi sudah ada kesepakatan untuk menyelesaikan permasalahan itu tanpa terjadi permusuhan. Di sini yang perlu diambil pembelajarannya yaitu bahwa pertama, anak-anak jujur menyampaikan apa yang sudah mereka lakukan, kemudian penyelesaiannya ya untuk agar tidak terjadi permusuhan antara siswa sini dengan siswa sana, sehingga perlu diselesaikan. Nah, untuk karena menyelesaikan hal ini perlu adanya pelibatan orang tua ya, karena memerlukan cat ya, untuk membersihkan cat itu perlu pelibatan orang tua. Untuk itu kami jadwalkan untuk nanti akan memanggil orang tua, menyampaikan ini loh anak-anak putra-putra penjenengan seperti ini, lalu langkahnya tentunya harus
bertanggung jawab. Seperti itu baru sampai itu. Ya. Oke, berarti untuk langkah-langkah yang selama ini dilakukan sudah dari ibu, kemudian sudah kolaborasi dengan Guru, ya, sudah ya. kalau terkait dengan pihak lain sudah Ya. menghubungi pihak lain, Pihak lain, betul. termasuk tanggung jawab dari orang tua. Ya. Oke. Ya. Yes. Betul, ya. Untuk selanjutnya ibu, hal-hal apa saja yang selama ini ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan terkait kasus dilema etika? Oh, ya. Pertama, kita menghadapi masalah itu dengan tenang, ya. Tidak gusah-gusu ya bahasanya, tidak gusah-gusu tapi tenang. Tidak langsung menerima apa yang disampaikan oleh mungkin murid atau guru, tidak langsung kita telan mentah-mentah, tapi kita cerna dulu, ya. Kita cari apakah betul itu laporan dari siswa maupun guru itu betul atau salah, kita telusuri dulu, ya. Kita telusuri dulu. Kalau memang kita sudah cukup bukti dan memang itu harus penyelesaiannya kita lakukan bersama, ya itulah kita lakukan bersama. Tetapi tetap mereka itu kami panggil, atau kalau tidak kami panggil guru sudah tahu bahwa ini penyelesaiannya harus bersama dengan kepala sekolah gitu ya. Untuk masih terkait tentang hal tadi, selama ini yang merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan itu bagi ibu seperti apa tantangannya? Oh iya, jadi gini, ketika ada kasus dan anak itu misalnya anak-anak yang disebutkan oleh temannya itu belum mau mengakui, nah disinilah sulitnya untuk kami akan menyelesaikan, ya. Ya karena juga tidak serta merta terus menunjuk kowe kamu kan tidak boleh begitu. Nah jadi disitulah mengalami kesulitan ketika betul-betul belum ditemukan siapa pelakunya, ya. Terus betul-betul apakah itu dilakukan oleh anak-anak yang mereka tunjuk itu. Nah jadi kalau mereka belum mengakui, belum jujur, itu ya menemui kesulitan untuk akan menyelesaikan. Berarti yang menjadi tantangan itu terkait fakta, ya. Faktanya seperti apa, dalam menggali fakta itu. Betul ya, jadi menyangkut kejujuran juga kan gitu ya. Selanjutnya ibu, apakah ibu memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuknya atau prosedurnya seperti apa ya? Oh ya, kalau yang itu nanti tergantung kasus yang dihadapi, ya. Ketika itu kasus kecil yang perlu, ya, katakanlah hanya, ya bukan hanya, tapi misal anak main bola kemudian tidak sengaja mengenai temannya sampai nangis, sampai seperti itu, sampai harus nangis diminta orang tuanya, ya itu kan bisa langsung diselesaikan waktu itu juga, ya, karena sudah jelas ya pelakunya jelas, yang kena imbasnya jelas, nah itu langsung bisa diselesaikan saat itu, ya. Namun ketika itu memerlukan ya timbang-timbang ya jenis kasusnya seperti saya contohkan di depan, nah itu memang perlu waktu, ya, perlu waktu. Kapan kita menemui anak-anak yang itu tadi, terus kapan kita harus konfirmasi ke yang berkaitan dengan kasusnya, kapan kita harus menyelesaikannya, itu memang terjadwal, ya, meskipun terjadwalnya ya secara spontanitas, ya, terus ini besok begitu. Untuk selanjutnya ibu, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika? Oh ya, di suatu sekolah memang ya banyak guru, tetapi memang tidak semua guru itu bisa berani membantu dan mengeluarkan pendapat untuk menyelesaikan sebuah masalah, ya.
di sini ya memang saya punya beberapa guru yang sangat membantu ketika itu ada masalah, terus kami mengutarakan seperti ini, langkahnya nanti seperti ini, terus dengan respon cepat, dengan bahkan menambahkan idenya untuk nanti menyelesaikannya begini tuh punya ya. Jadi punya guru yang seperti itu ya, beberapa guru memang membantu seperti itu ya. Dan banyak guru yang memang yang membantu itu ada yang dengan emosinya ya. Kalau yang seperti itu saya juga kurang sesuai, tetapi yang saya ambil yang langkah-langkah yang sebagai masukannya itu masuk akal dan bisa diterima di hati. Berarti dari beberapa guru nanti ibu sudah punya bapak atau ibu yang ini yang bisa bertukar pikiran untuk menyelesaikan masalah tersebut. Iya, ya. Meskipun di tahap awalnya itu agar semua guru itu ini loh terjadi permasalahan seperti ini, itu kita utarakan secara bersama ya. Jadi jangan sampai nanti di suatu sekolah itu kok ketika ada yang membicarakan, saya nggak tahu itu. Nah, jangan sampai terjadi seperti itu. Jadi semua tahu apa yang terjadi ya, meskipun di dalam penyelesaiannya tidak semua guru andil dan dilibatkan, karena memang kami ya memerlukan itu tadi seperti saya sampaikan, guru-guru yang memang bisa ikut menyelesaikan. Meskipun segala sesuatu itu kepala sekolah itu harus sudah punya dan punya gambaran ya. Kalau menemui hal seperti ini, langkah saya harus begini, seperti apa yang akan saya ambil itu sudah punya ya. Tetapi karena itu sekolah itu milik bersama ya, kita tidak serta-merta untuk tak selesaikan sendiri, tidak ya. Jadi perlu adanya musyawarah dan disitulah kita sebagai kepala sekolah juga harus memperlihatkan bagaimana untuk cepat mengambil keputusan yang tentu saja sudah diolah dalam pikiran sendiri, dalam pikiran bersama ya begitu. Untuk yang terakhir Ibu, dari semua hal yang telah Ibu sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan di jadi menyelesaikan suatu masalah itu pertama dengan hati tenang, dengan perasaan senang, tidak emosi sih kadang pertama itu emosi itu datang mesti ya, tetapi kita harus bisa mengendalikan emosi. Karena apa? Ketika dihadapkan oleh masalah dan kita menghadapi anak-anak itu, kalau kita langsung emosi nanti anak-anak itu malah tidak akan mengeluarkan apa yang ingin, misalnya coba ceritakan penggalian ya, menggali dari anak-anak itu mereka tidak akan keluar, yang keluar hanyalah takut dan sebagainya ya. Jadi dengan itu tadi tenang, emosinya tertata, namun juga sudah punya bekal yang harus nanti hal itu harus kita selesaikan, kami selesaikan, itu sudah punya rencana, punya track dan sebagainya yang perlu kita pakai untuk kita menyelesaikan hal tersebut ya. Jadi itu yang pembelajaran yang bisa diambil dari beberapa kasus yang pernah diselesaikan. Sebetulnya dibilang kasus ya terlalu tinggi ya, tapi ya masalah yang dihadapkan pada kita yang dilakukan oleh anak-anak ya. Pun juga mungkin oleh guru, namun alhamdulillah untuk yang guru di sini itu sepertinya tidak pernah terjadi adanya kasus-kasus ya hanya soal disiplin yang memang kadang ya harus kita ingatkan itu ya itu sudah saya kira terjadi di mana-mana ya, tapi tidak terlalu ya, belum termasuk artinya itu sebuah masalah. Begitu kira-kira bisa saya sampaikan ya. Ada lebih kurangnya atau kurang dalam Budi menyampaikan tutur katanya, rangkaian bahasanya yang mohon maaf hanya seperti ini ya, mohon maaf ya. Dari
beberapa hal yang sudah saya tanyakan ke Ibu. Luar biasa sekali Ibu untuk pengambilan keputusan yang memang sudah dijalankan selama ini, dan Ibu sudah ibaratnya sudah mengarungi samudera yang luas, menghadapi jadi berbagai yang harus bagaimana jadi beberapa itu masalah kecil, masalah besar sudah ingin banyak hal yang bisa saya petik pelajaran untuk saya, untuk guru penggerak, bagaimana saya menghadapi masalah nanti di kelas atau seperti apa, itu bisa saya terapkan untuk gambaran saya. Mungkin itu Ibu, terima kasih banyak untuk waktunya, semoga bermanfaat dan menjadi amal Ibu untuk kegiatan wawancara kali ini. Saya kurang, jika ada salah, kurang berkenan dari Ibu atau tutur kata saya juga Ibu, dan mungkin terlalu mendadak untuk membuat janji sama Ibu, itu saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tidak apa-apa, yang namanya mendadak sesuatu yang misalnya masalah datang juga mendadak ya. Jadi bagaimana kita untuk menghadapinya ya, cari solusinya. Yang penting pikirannya tenang, nanti ada solusi yang apa namanya untuk bisa kita selesaikan. Tidak apa-apa, terima kasih juga sama-sama. Apa namanya, kami hanya bisa berdoa juga, semoga Bu Hairul Padatin sebagai calon guru penggerak nanti juga sukses ya, sukses sebagai guru penggerak untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah dan bisa ditularkan dengan teman-temannya di sekolah, karena sekolah Bu Hairul Padatin adalah sekolah penggerak ya. Jadi bisa apa namanya lebih ke depannya lebih sukses lagi. Jadi harus tangguh ya, bagi guru harus tangguh ya. Ya, terima kasih banyak Ibu, mungkin cukup waktunya, lain waktu jika masih saya kesini lagi untuk menggali apa ya, ilmu-ilmu dari Ibu seperti itu. Oke, terima kasih ya. Demikian yang bisa saya sampaikan, apa yang apa namanya digali atau wawancara dari Bu Hairul Padatin. Ada kekurangan, mohon maaf. Akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.